Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallim ala khairil bashari wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah azani Allah wa iyyakum, ikhwan akhwat abna'i at-tullab. Alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir di pesantren Menara Al-Quran Al-Ustadz Al-Fadil Ridha Abdillah Hafidhahullah Ta'ala. Beliau adalah salah satu di antara asatidzah yang telah menempuh pendidikan di Saudi Arabia dan mendapatkan gelar doktor walillahil hamd ya, di Riyadh. Semoga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan barakah karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan nasihat kepada jamaah sekalian dan kepada abnai at-tullab. Ya, siapkan pena, siapkan catatan ya. Insyaallah ada faedah-faedah ilmiah yang akan antum dapatkan dari nasihat beliau. Kami ucapkan kepada Al-Ustaz jazakallah khairan katsiran telah berziarah ke pesantren Menara Al-Quran, dan insyaallah karena ziarah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk ziarah-ziarah yang berikutnya insyaallah ya. Amin ya. Baiklah, tidak berpanjang lebar, kami persilakan kepada Al-Ustadz untuk memulai kajian nasihat kepada jamaah sekalian. Barakallahu fiikum. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat yang kita dapatkan, kita rasakan, dan kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Andai kata bukan karena nikmat-nikmat tersebut, maka ada banyak kebaikan yang itu pasti luput dari kita. Maka nikmat-nikmat yang sudah kita rasakan ini, kita gunakan ini, harus senantiasa kita jaga dengan memperbanyak amal-amal kebajikan. Dan di antara amal kebajikan yang paling utama adalah kita talabul ilm, senantiasa duduk, senantiasa berkumpul, senantiasa bersama-sama mengkaji kitab Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, ad-din, agama Islam dan sebagainya. Itu adalah di antara cara terbaik agar nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita akan senantiasa
dijaga oleh Allah dan diberi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kemudian salawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan siapapun yang menapaktilasi hingga hari kiamat kelak. Sebelumnya ana ucapkan terima kasih kepada Ustaz Nafi' syukran katsiran yang telah menyambut ana dan keluarga di pesantren Menara Quran ini dengan sambutan yang baik, luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada beliau umur yang panjang, waktu yang bermanfaat, dan bisa banyak membagi pengalaman beliau kepada anak terkhususnya dan antum-antum sekalian. Juga kepada panitia yang telah menyelenggarakan, menginisiasi terselenggaranya rencana atau pelaksanaan kunjungan yang mudah-mudahan seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Nafi' menjadi pembuka bagi kunjungan-kunjungan berikutnya. Allahumma amin. Sebenarnya begitu ana masuk melihat begitu banyak santri, ana sedikit tergelitik dengan tema yang dipasang oleh panitia. Matkunya ini rata-rata masih di bawah 16 tahun ya rata-rata ya. Tapi tema kok kayaknya terlalu berat. Ya tapi kalau kata orang fa in kadung fatarusna. Nek wis kadung ya terus enggak apa-apa. Cuma kemasannya kita ubah dari kemasan yang konsumsi kalangan terbatas, konsumsi orang-orang yang memang sudah waktunya untuk diseriusi dengan tema yang sudah disebar, maka kita ganti dengan tema yang lebih tindakan pra sebelum melangkah ke tema yang akan ada. Jadi tidak apa-apa ya panitia ya. Iya. Sebenarnya kita dari awal biar panitia yang menentukan gitu. Tapi karena panitianya terserah kita, dan kita nganggapnya ini adalah untuk ya senior dari sisi umur, akhirnya sebenarnya kalau mau dilihat hanya khusus untuk yang sudah senior pun sebenarnya enggak ya. Karena ini berangkat dari satu buku yang pernah ana baca kebetulan dulu waktu ada pameran di Universitas Islam Madinah. Kita lagi biasa setiap tahun lagi berkeliling di perpustakaan di Dar Ibnul Jauzi, perpustakaan terbagus di Saudi itu namanya Dar Ibnul Jauzi. Cetakannya bagus-bagus, isinya bagus-bagus, sudah tersortir. Jadi kalau cetakan dari Ibnul Jauzi kita sudah tidak akan khawatir dengan kitab yang akan kita baca, karena itu pasti sudah tersortir dengan sendirinya. Nemu buku yang sangat bagus sekali. Begitu anak buka buku itu, menggambarkan kepada kita bahwa dulu keberhasilan Nabi Muhammad SAW mendidik para sahabat itu bukan hanya semata-mata dari person-personnya yang dibekali ilmu tentang akidah, ilmu tentang tauhid dan sebagainya, tetapi dibekali ilmu bagaimana masing-masing sahabat itu membina sebuah keluarga. Karena perubahan sebuah negara menjadi arah yang lebih baik itu tergantung bagaimana masyarakat di sebuah negara tersebut. Dan sebuah masyarakat itu akan menjadi baik manakala individu-individu keluarga yang ada di masyarakat itu adalah keluarga-keluarga yang baik pula. Dan keluarga yang baik itu adalah berangkat
dari individu-individu yang mengerti bagaimana ilmu berkeluarga. Dan ini sejak pertama kali ana ketemu dengan buku ini 10 tahun yang lalu, ana masih belum menemukan kajian yang lebih serius bagaimana mempersiapkan seorang muslim itu menjadi calon-calon kepala keluarga yang baik. Ketika dia berkeluarga betul-betul paham sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan. Kemana-mana yang digarap selalu akidah. Ini penting akidah, karena itu adalah pondasinya. Tetapi ada hal lain yang tidak selamanya itu bisa selesai dengan murni akidah saja. Harus ada ilmu lain yang dibekalkan sehingga akidah itu juga betul-betul bisa maksimal di dalam sebuah pendidikan. Dan ini bisa kita maksimalkan ketika kita tahu bagaimana Rasulullah SAW membina sebuah keluarga. Buku itu judulnya adalah Al-Asalib An-Nabawiyah fi Halli Mushkilat Az-Zawjiyah. Kalau diterjemahkan secara letterlek, metode Nabi di dalam menyelesaikan problematika rumah tangga. Di dalam buku ini banyak sekali metode-metode yang akan dikenalkan oleh penulis, yang beliau adalah seorang dosen di kuliah atau fakultas hadis di Qasim, di Jamiatul Qasim. Dari menelaah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari kutub sittah, beliau menemukan metode-metode yang sudah sepantasnya seorang muslim itu mendapatkan ilmu tersebut, sehingga ketika dia berkeluarga dia punya patokan yang jelas bagaimana Rasulullah ketika menyelesaikan problematika yang ada di rumah tangga. Dan ini menjadi penting kalau kita melihat zaman kita sekarang ini, zaman dimana kita terkena wabah pandemi ini, kemudian banyak sekali problematika yang muncul dengan bersamaan pandemi ini. Kita melihat berita-berita di luar sana, banyak sekali terjadi perceraian, banyak sekali terjadi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Maka mudah-mudahan walaupun santri-santri ini umurnya mungkin masih 16 tahun, namun tindakan kita jadi sekarang adalah mempersiapkan calon-calon yang besok ketika nanti menjadi seorang yang berani untuk mengikrarkan diri di hadapan KUA, saya terima nikahnya, adalah orang-orang pemuda-pemuda yang sudah siap, sudah tahu ilmunya, sehingga ketika berkeluarga nanti betul-betul sudah matang, sudah siap untuk mengemban sebagai juru dakwah di lapangan dengan berbekal akidah, dengan ilmu berkeluarga sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan, mendidik anaknya dengan pola bagaimana tarbiyah nabawiyah, mendidik istri juga bagaimana dengan pola yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Buku ini lumayan tebal ya, ada sekitar 300-an halaman. Kalau kita selesaikan malam ini bisa selesai. Kita baca judulnya kemudian tutup, selesai kan? Namun karena harus dibahas satu persatu, maka kita bahas dari bab yang pertama. Alhamdulillah bukunya ini ada versi PDF, walaupun versi cetaknya agak berbeda, lumayan jauh berbeda dengan yang versi PDF. Namun tidak mengapa, kita jadikan tematik saja walaupun acuannya dari buku yang ada. Yang menarik dari buku ini adalah penulis menempatkan judul pertama itu adalah bagaimana
muamalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istrinya atau keluarganya dari sisi ekonomi, dari sisi lahiriah. Ini menjadi penting. Ketika ditelaah lebih lanjut, ternyata memang ini adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan dan disepelekan. Memberikan perhatian dari sisi lahir, atau kita biasa menyebutnya dengan nafkah lahir, itu ternyata bukanlah perkara sepele. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi perhatian yang penting di mata beliau, karena di sini ada banyak turunannya. Nafkah-nafkah selain lahir itu ada banyak kaitannya dengan nafkah dari sisi ekonomi. Maka kemudian penulis menjadikan bab ini atau pembahasan tentang nafkah lahir ini menjadi di bab pertama atau di pembahasan pertama. Tentu kalau kita berbicara tentang nafkah lahir, sebelum kita masuk ke nafkah lahir, kenapa kita perlu membahas hal-hal seperti ini? Karena kita tahu, dan semuanya anak yakin antum-antum ini hafal dalilnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah panutan kita, teladan kita, dan sebaik-baik teladan yang kita miliki adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari semua sisi. Maka kalau kita belajar akidah tauhid dari A sampai Z, maka akan kurang manakala kita mengabaikan sisi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan perhatian yang sangat besar, yaitu dari sisi bagaimana beliau berkeluarga, bagaimana beliau mendidik. Ada sisi sendiri, ada buku sendiri, Al-Asalib An-Nabawiyah fi Tarbiyatil Aulad, metode Nabi di dalam mendidik. Itu ada sendiri yang mengumpulkan. Nah, kebetulan buku yang ada di hadapan kita ini adalah tentang bagaimana Rasulullah SAW berkeluarga. Tentu kalau kita berbicara nafkah lahir, maka yang akan terbetik di yang akan terbetik di pikiran kita itu adalah sebuah tempat tinggal. Dan Rasulullah SAW itu juga memberikan nafkah tersebut kepada istri-istri beliau, bahkan sampai diabadikan di dalam sebuah surat di dalam Al-Quran. Ada yang tahu? Surat apa? Surat Al-Hujurat. Al-Hujurat artinya apa? Al-Hujurat kamar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nafkah lahir dari sisi tempat tinggal itu bentuknya adalah, kalau zaman sekarang ini dinamakan dengan rumah kopel. Rumah kopel itu rumah satu atap, kemudian masing-masing penghuni disekat-sekat. Maka kalau dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Al-Hujurat. Dan rumah-rumah istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini berada di sekitar masjid. Sehingga kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin ke masjid itu tidak perlu keluar rumah. Dibikinkanlah di sudut-sudut itu pintu yang akan bisa dipakai Rasulullah untuk langsung ke masjid. Tidak perlu keluar rumah terlebih dahulu. Sepertinya sangat-sangat sederhana, ya enggak? Kalau ada ustadz di Menara Quran ini, kalau dibikinkan rumah gitu, Ustaz,
di samping masjid, rumah kopel gitu aja, itu sebenarnya sudah sangat meneladani Rasulullah SAW, ya enggak? Kalau kita melihat dari sisi rumah, sepertinya Rasulullah SAW hidupnya itu sangat sederhana, ya enggak? Iya kan? Rumah kopel, atapnya hanya apa? Pelepah korma, dinding-dindingnya hanya tanah liat itu yang di apa? Kayak rumah-rumah zaman dahulu itu cuma dioles-oleskan di apa? Kayu-kayu yang dibentuk rumah gitu. Ya rumahnya rumah tanah liat, jangan dibayangkan rumah kopelnya kayak masjid ini tembok, enggak. Belum ada zaman itu. Istri-istri Nabi Muhammad SAW itu ditempatkan di tempat-tempat seperti itu. Karena memang teknologi di zaman itu baru seperti itu, belum ada teknologi yang lebih dari itu. Dan hanya satu kamar, kemudian satu dapur dan satu ruang. Jadi 3 ruang. Ruang untuk tidur, ruang untuk santai, dan ruang untuk dapur. Sekilas memang tampak sangat sederhana. Dan kalau kita meneladani, nggak masalah seperti itu. Tapi jangan cuma dari sisi tempat tinggalnya saja. Karena kalau kita melihat dari sisi yang lain, kita akan dibuat takjub dan geleng-geleng kepala. Ternyata sederhana itu hanya ada di mana? Di tempat tinggal saja. Karena di antara doa yang senantiasa dipanjatkan Nabi Muhammad SAW terkait nafkah lahir adalah doa beliau, Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin kafafan. Wahai Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad itu berkecukupan. Jadi yang Rasulullah mintakan terkait rezeki itu adalah yang cukup. Dan di banyak hadis-hadis yang lain Rasulullah SAW berdoa agar dihindarkan dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Rasulullah meminta kepada Allah untuk dihindarkan dari kefakiran. Jadi memang Rasulullah SAW itu memberikan nafkah lahir kepada istri-istri beliau itu adalah nafkah lahir yang cukup. Inilah yang kemudian menjadi satu uruf tersendiri bahwa yang namanya cukup itu kembali kepada urufnya masing-masing. Yang namanya cukup itu tidak bisa didefinisikan. Cukup menurut fulan belum tentu cukup menurut fulan yang lain. Menurut A cukup, tapi menurut B belum tentu cukup. Maka kalau ada istilah itu, kalau zaman sekarang ini akhwat-akhwat itu mereka ketika mencari calon-calon suami, mereka motonya mencari itu pokoknya apa adanya. Apa adanya. Apa yang dimaksud apa adanya oleh mereka itu? Kalau pergi ada mobil, mau makan enak ada hidangannya, pengen ke luar negeri ada pesawatnya. Maksudnya itu apa adanya itu. Pokoknya serba ada maksudnya itu. Jadi diplesetkan dengan istilah apa adanya. Nah ini zaman sekarang modelnya seperti itu. Nah,
Salah satu contoh yang disebutkan di dalam kitab ini adalah doa bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi bukan cuma sekedar cukup. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa, apa terusannya? Wal-ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu apa? Ketakwaan. Petunjuk, ketakwaan, kemudian al-afafa, bisa menjaga diri, dan yang terakhir apa? Al-ghina. Apa bedanya al-kafaf dengan al-ghina? Kafaf itu mencukupi, al-ghina itu lebih dari sekedar cukup. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam satu ayat dalam surat Al-Insyirah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan. Apa bunyi ayatnya? Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu dalam kondisi kekurangan, fa'aghna, maka kemudian diberi. Aghna di sini bukan sekedar diberi kecukupan, walaupun kalau kita melihat terjemah yang ada itu adalah diterjemahkan diberi kecukupan. Aghna di sini lebih dari sekedar cukup. Kalau bahasa kita ya apa ya istilahnya? Turah-turah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini. Maka kalau kita kaji lebih lanjut jenis-jenis nafkah lahir yang pernah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istri beliau, kita jadi berpikir ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak main-main ketika ingin memberikan nafkah lahir. Di antara yang disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam riwayat yang sahih, beliau mengatakan, wa kana yunfiqu ala nisa'i kulla sanatin 20 wisqan aw wasaqan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahunnya, atau dihitung dalam jangka waktu 1 tahun, memberikan nafkah lahir itu adalah 20 wisqan aw wasaqan, 20 wasak. Berapa? 20 wasak. Nah, ini kita akan mulai berhitung. 20 wasak, 20 wasak. 1 wasak itu setara dengan 60 sok. Berapa? 60 sok. 1 sok setara dengan, kalau timbangan sekarang, sekitar 3 kilo. 30 gram, kalau hitungannya itu 3000 gram. 3000 gram kan 3 kilo kan? 3 kilo dikali 60 berapa? 180 dikali 20 berapa ketemunya? 300 3000 apa 300? 3600 kilo. Berarti berapa? 3 ton 6 syairon gandum setahun untuk 1 istri. Rasulullah dalam setahun memberikan nafkah lahir kepada istrinya berapa? 3 ton
3 kintal atau 3 ton? 3 ton 6 kintal gandum kepada satu istri, pada masing-masing istri beliau. Apakah cuma gandum? Masih ada ternyata. Wa thamanina wasaqan min tamr. Tadi berapa? 20. Sekarang 80 wasak kurma. Kali berapa berarti? Yang 3 ton tadi 6 kintal dikali 4 jadi berapa? Dalam setahun. Ya, dalam setahun seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita. Ternyata bukan main-main. Beliau memberikan perhatian. Ini adalah contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau memuliakan istri-istri beliau dari sisi nafkah lahir. Karena kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ajwadun nas, orang yang paling apa? Dermawan. Para sahabat itu mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling dermawan. Tidak ada yang mengalahi dermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak logis kalau Rasulullah Shallallahu yang begitu dermawannya kepada para sahabatnya, ketika di rumah beliau tidak dermawan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Ahli di sini ditafsirkan dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Imam Ahmad, khiyarukum li nisa'i. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita bagaimana cara beliau memberikan kemurahan, kedermawanan itu kepada istri-istri beliau. Dari sisi apa? Tadi luar biasa enggak itu? Enggak kebayang kita. Dari sisi lahir, tampilan lahir, rumah ya cuma couple berjajar di masjid, tetapi yang diberikan untuk makan setiap hari dan untuk cemilan setiap hari ternyata luar biasa banyak. 3 ton 6 kintal gandum, kemudian berapa? 14 ton, 4 kintal kurma. Itu kalau ibu-ibu yang di belakang sana nafkah lahir seperti itu langsung buka toko itu di luar itu. Langsung apa? Langsung jadi saudagar gitu. Langsung jadi tajir. Ini adalah contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau memuliakan istri-istri beliau dari sisi nafkah lahir. Nah, pesan penting yang ingin kita sampaikan itu bukan kita kemudian nanti begitu pulang jor-joran langsung dipraktekin, pokoknya untuk beras jatah istri saya adalah 3 ton, 6 kintal. Bukan seperti itu. Yang ingin kita sampaikan adalah intinya, yaitu bagaimana Rasulullah SAW memuliakan istri-istri beliau. Bagaimana Rasulullah SAW memuliakan para wanita. Dan ini adalah
satu hal yang bisa menjadi barometer. Kalau seseorang di luar terlihat baik, bisa jadi itu adalah pencitraan. Karena dia ingin terlihat baik di luar, maka dia berusaha tampil baik di luar. Terlihat dermawan, terlihat suka membantu, dan sebagainya. Itu bisa jadi pencitraan, manakala di mata istrinya, di mata keluarganya, di mata anaknya, dia ini bukanlah orang baik. Karena yang paling tahu siapa kita yang sebenarnya itu siapa? Istri dan anak kita. Maka kalau ada istri-istri, sudah Isa, kalau ada istri-istri yang mengeluhkan suami dari sisi baik dan enggaknya, dia katakan suami saya itu cuma baik kalau di luar, maka kita harus introspeksi. Jangan-jangan selama ini kita memang baiknya hanya pada orang luar, bukan kepada anak istri kita. Berarti dalam meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita masih kurang. Ada banyak suami yang terlihat baik di luar, ketika di rumah dia sama sekali tidak baik. Maka barometer seorang itu terlihat baik adalah ketika dia bisa berbuat baik kepada keluarganya, anak dan istrinya. Seperti sabda Rasulullah SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya, ini untuk santri-santri, siapkan bekal dari sekarang. Ketika nanti besar, kemudian sudah cukup umur, tanamkanlah dalam diri antum-antum sekalian, ketika ingin menjadi orang baik, maka yang paling berhak untuk antum berbuat baik setelah dua orang tua itu siapa? Istri dan anak-anak. Kalau kita ingin menjadi orang dermawan, maka yang paling pertama berhak untuk mendapatkan kedermawanan kita itu adalah orang tua kita, kemudian istri dan anak-anak kita. Itu adalah barometernya. Kita baik di rumah, pasti di luar juga baik. Tetapi kalau di luar baik, belum tentu di dalam baik. Maka kalau kita ingin menjadi orang baik yang sejati, itu adalah dimulai dari mana? Dari luar. Maka keluarga yang dibangun dari seorang suami yang dia betul-betul memahami bahwa ketika dulu dia meminta seorang wanita dari ayahnya, ketika dia meminta, dia paham bahwa dia meminta itu untuk memikul sebuah tanggung jawab. Maka dia harus sadar bahwa saat dia meminta kepada ayahnya untuk dijadikan sebagai pasangan, sebagai istrinya, maka ikrar yang dia ucapkan qabiltu saat di KUA itu adalah ikrar untuk memuliakan istrinya, bukan menjadikan istrinya itu sebagai seorang yang
justru paling menderita. Maka mohon maaf, ini apa istilahnya, anti mainstream, bahwa istri kita di rumah itu sebenarnya itu bukan murni pelayan kita. Apa? Bukan pelayan kita, tetapi kitalah yang harus memuliakan istri kita. Istri kita melayani kita karena di kitalah tempat di mana istri akan mendapatkan surga. Istri kalau bisa melayani suami dengan baik dan mendapatkan ridhonya, maka di sanalah dia akan mendapatkan pintu-pintu surga yang dia suka ketika nanti di akhirat. Tetapi kita sebagai suami bukan berarti karena kunci surga ada di kita terus semena-mena, bukan. Kita ini tetap harus memuliakan istri-istri kita. Karena kalau kita bisa memuliakan istri kita, bisa berbuat baik pada istri kita, maka disitulah sebenarnya barometer kita berada. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang tadi kita singgung hanya dari sisi lahiriahnya. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan nafkah dari sisi lahir dengan jumlah yang menurut hitungan kita sangat fantastis, luar biasa. Ada di sini yang setiap tahun ngasih beras 3 ton, ditambah 14 ton kurma, tidak ada. Kita tidak mampu. Karena memang Allah tidak memberikan jaminan kepada kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wajadaka ailan fa aghna. Rasulullah dijamin oleh Allah untuk diberi bukan cuma sekedar cukup, tetapi juga lebih dari itu. Rasulullah dikayakan, dibuat kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena beliau orang kaya, orang berkecukupan, maka beliau tunjukkan kepada para sahabatnya memberikan nafkah sesuai dengan yang dimampu adalah seperti itu. Tapi bukan berarti kita menirunya plek seperti itu. Karena masing-masing kita punya rezeki yang berbeda-beda. Yang ingin kita sampaikan sekali lagi, sudah waktunya Isya, adalah bagaimana dengan kecukupan yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, atau nanti bagi santri yang ketika sudah mulai berkeluarga, seberapapun yang Allah berikan kepada kita dari rezeki-rezeki yang ada, berikanlah nafkah terbaik untuk anak dan istri kita. Berikanlah nafkah yang memuliakan anak dan istri kita. Jangan kita di luar dicap sebagai orang dermawan, namun di mata anak dan istri kita, kita ini adalah orang yang pelit. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Waktunya jazakumullah khairan. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya, karena ini masih kecil-kecil. Mungkin ini adalah persiapan untuk nanti masa depan. Sekali lagi untuk santri-santri yang jadi ini untuk abna'itul lab, ingat dari sekarang bahwa berkeluarga itu adalah ladang mulia. Berangkat dari keluarga itu akan lahirlah sebuah komunitas, dan dari komunitas yang ada akan lahirlah sebuah negara. Maka ketika nanti sudah saatnya dan masing-masing antum itu pasti akan berkeluarga, maka mulailah ilmunya dari sekarang. Persiapkan diri untuk menjadi kepala keluarga yang baik, yang memuliakan istri dan memuliakan anak. Karena dengan begitu nanti anak-anak antum juga akan terbiasa
ketika mereka dewasa akan memuliakan anak. Dan dari anak-anak yang dimuliakan oleh bapaknya itulah akan muncul orang-orang yang mulia. Dari keluarga mulia terlahirlah anak-anak mulia. Kalau banyak anak-anak yang terlahir dari keluarga-keluarga mulia, maka akan muncullah satu komunitas yang mulia juga. Dari komunitas-komunitas yang mulia inilah muncul pula sebuah negara yang mulia. Jadi memang seperti itulah yang diciptakan oleh Rasulullah SAW. Sebuah negara yang kuat, yang mulia, karena memang pondasinya mulia. Keluarga yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan yang lain kita bisa mengkaji lebih lanjut dari sisi yang lain. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita cara berkeluarga, metode yang lain di dalam membina sebuah keluarga. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, tafadhol, tapi harapannya mudah-mudahan tidak ada. Ya, Masya Allah. Afwan, karena hujan nggak dengar. Antum maju saja biar dengar. Ya. Di dalam Islam itu satu syariat dengan syariat yang lain itu tidak terpisahkan. Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan bahwa pintu surga seorang istri itu ada pada suami. Ketika istri meninggal dunia sedangkan suaminya rela, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat al-jannata min ayyi abwabin sya'at. Seorang istri yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho pada dirinya, maka dia akan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka. Maka surga istri itu ada di suami. Namun di saat yang bersamaan surga suami ada di mana? Ada di ibunya. Surga suami ada di mana? Ada di ibunya. Surga perempuan ada di laki-laki, surganya laki-laki ada di perempuan. Jadi sangat berkaitan. Maka kalau ini diterapkan dalam sebuah keluarga, luar biasa. Istri sangat luar biasa di dalam melayani suami karena dia ingin apa? Ingin mendapatkan surga. Sedangkan suami betul-betul berbakti kepada ibunya karena dia ingin mendapatkan surga. Maka kalau anak-anak kita melihat contoh real yang seperti ini, kira-kira kita khawatir nggak nanti masa tua kita? Tua kita khawatir nggak? Tidak akan diurusi anak. Tidak ada yang khawatir. Karena anak kita melihat ibu kita begitu berbakti kepada suami, melihat ayah kita begitu berbakti kepada ibunya. Maka ketika kita tua, kita nggak akan khawatir. Kita tidak akan pernah terbersit, takut nanti dititipkan di panti jompo, tidak akan. Karena anak-anak kita melihat bagaimana ayah dan ibunya itu masing-masing berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Istri ke suami, suami ke ibunya. Otomatis nanti istri ketika dia memperlihatkan seperti itu, ketika dia punya anak laki-laki, dia gak akan khawatir ketika sudah tua nanti. Ketika anaknya ini nanti
dewasa menikah, dia nggak akan khawatir istri anaknya ini nanti kemudian lebih berat kepada istri, nggak akan khawatir karena dia memberikan contoh yang baik dan ayahnya juga memberikan contoh yang baik. Jadi untuk seorang anak maka dia mendahulukan orang tuanya. Untuk seorang anak mendahulukan orang tuanya. Bahkan saking berbaktinya Abdullah ibn Abu Bakar, saking berbaktinya, ketika diperintahkan untuk cerai dengan istrinya, dicerai istrinya. Walaupun akhirnya karena saking cintanya dan gak bisa pisah dari istrinya, akhirnya disuruh rujuk. Tetapi bukti kalau dia ini sangat berbakti, apa kata orang tuanya dituruti. Bahkan sampai Rasulullah SAW mengatakan, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu li abika, milik orang tuamu. Jadi saking besarnya hak orang tua kepada anaknya itu, sampai Rasulullah mengatakan kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Maka di dalam fikih dibahas, kalau ada orang tua mencuri harta anak, potong tangan enggak? Tidak dipotong tangan. Tapi kalau anak mencuri harta orang tuanya, dipotong tangan. Karena seperti itu. Jadi untuk anak laki-laki berbakti kepada orang tua itu diutamakan. Tapi tetap ya, kalau umpamanya antara ibu dan istri tidak bisa dikompromikan, ya bagaimana, harus mencari cara biar bisa dikompromikan. Tapi bagi anak perempuan, maka berbakti kepada suami harus diutamakan daripada orang tuanya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Tafadhol, kalau ada yang masih ingin bertanya, silahkan. Yang sebelah sini dulu, tadi sebelah sana. Iya. Iya. Ini ada pertanyaan bagus nih. Ya, jadi jenis takaran sebuah nafkah itu seperti apa? Apakah ada ketentuan tertentu atau semua penghasilan suami dikasihkan ke istri? Habis itu gantian, kalau suaminya butuh mintanya ke istri gitu. Jadi kalau dapat gaji 10 juta semua kasihkan ke istri, mau pergi butuh bensin minta ke istrinya, seperti itu. Maka jawabannya tidak ada takaran khusus. Ini kembali ke urufnya masing-masing. Maka firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bermuamalah, pergaulah istri dengan baik. Kata-kata al ma'ruf dalam bahasa Arab itu kembali baik menurut uruf. Uruf itu menurut kebiasaan. Kebiasaan di sini banyak. Bisa kebiasaan dari rumah dia. Jadi kalau umpamanya seorang wanita ketika kita ngelamar, kebiasaan di keluarganya seorang itu diberi nafkah itu berapa? Ini kebiasaan seperti itu bisa. Atau kebiasaan daerah setempat, umpamanya di daerah Campur Salam sini, biasanya apa namanya sini? Campur Salam, desa Campur Salam. Nafkah seorang wanita itu dengan satu anak itu berapa? Kalau ketentuan di sini ada, maka itu dipakai. 2 anak berapa dan sebagainya. Kalau tidak ada, kembali ke amsalih, perempuan yang semisalnya atau dari keluarganya. Jadi nafkah ibunya dulu berapa, nafkah saudara-saudaranya berapa, dan sebagainya. Dilihat. Atau itu bisa juga kembali kepada
kesepakatan antara suami istri. Jadi umpamanya kadang ada istri yang dia punya background, maaf, terlahir dari keluarga berada. Terlahir dari keluarga berada, dari kecil sampai ketika dilamar dia terbiasa dicukupi. Terbiasa dicukupi. Maka ketika kita ngelamar akhwat yang seperti ini, maka kita harus siap dengan nafkah yang kebiasaan tersebut. Maka bahkan para ulama itu ketika menyebutkan di dalam kitab-kitab fikih mereka, andai kata kebiasaan yang berlaku di keluarga istri itu adalah mengangkat seorang pembantu, maka seorang suami itu punya kewajiban untuk menyediakan pembantu untuk istri. Jadi ini yang bujangan ini harap berpikir dua kali kalau ingin mencari akhwat yang tadi. Yang bujangan, ada yang bujangan, oh banyak ya. Ini hati-hati ketika nanti antum berpikir mencari akhwat yang tajir dari keluarga kaya raya, karena nafkahnya nanti seperti itu. Kembali ke kalau tidak ada patokan dari ini, kembali kepada mathilatiha, dari perempuan-perempuan semisalnya. Jadi tidak ada kembalinya ke wa ashiruhunna bil ma'ruf, kembali ke urufnya masing-masing. Tafadhol, Bapak tadi. Assalamualaikum. Ya. Ya, Masya Allah, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi ringkasannya antara istri di rumah atau istri bekerja, manakah yang dimuliakan, kan gitu intinya gitu. Manakah di antara keduanya yang dimuliakan? Maka ini kembali ke kondisi. Karena dalam syariat Islam itu tidak ada larangan bagi istri untuk bekerja di luar. Di dalam Islam tidak ada larangannya. Yang ada adalah ketentuan kalau ingin keluar. Ketika istri-istri itu ingin beraktivitas di luar, apapun itu aktivitasnya, maka ada ketentuannya dalam syariat. Tetapi larangan bagi istri untuk bekerja di luar tidak ada. Yang ada adalah harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh syariat. Ya tentu kita memuliakan itu kalau bisa memang ya harus kita lah yang betul-betul menafkahi istri kita. Kemudian istri dirumahkan, ya bukan berarti yang sudah jadi pegawai terus dirumahkan, bukan itu maksudnya ya. Maksudnya adalah kita membuat istri di rumah, betah di rumah, kemudian kita yang mencarikan nafkah, yang banting tulang. Kalau bisa seperti itu. Dan itu tuntunannya sebenarnya seperti itu. Kemudian istri mengurusi urusan rumah tangga, dan kalau kita pulang kerja ya kita juga ikut bantu-bantu. Adapun anak itu menjadi tanggung jawab bersama. Kalau bisa seperti itu. Tapi tidak semua orang seperti itu. Tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk
mencari nafkahlah, diberi kecukupan rezeki oleh Allah yang bisa mencukupkan untuk semua kebutuhan. Maka kadang ada istri yang harus terpaksa membantu suami. Maka kalau ada istri yang membantu suami untuk mencari nafkah, maka suami harus betul-betul berterima kasih. Karena ini adalah berangkat dari satu semangat ingin membantu suami. Maka sang suami harus betul-betul bisa memuliakan yang lebih. Adakah contoh di masa Rasulullah SAW hidup sahabiat yang aktivitas bekerja di luar? Adakah contohnya? Ada. Istri Zubair ibn Al-Awwam, Asma, itu suka membantu suaminya di ladang. Zubair ini punya kebun kurma. Nah, Asma ini sering membantu suaminya di ladang. Nah, ini adalah contoh bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melarang para perempuan untuk beraktivitas di luar. Yang ada adalah ketentuan ketika keluar itu yang diberi batasannya. Bahkan para sahabiat yang menjadi penjaga pasar juga ada di masa Umar ibn Al-Khattab. Perempuan diberi wewenang untuk menjadi pengawas pasar. Itu pernah ada di zaman Umar ibn Al-Khattab. Atau sahabiat yang ikut terjun berperang, itu juga ada di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah melarang, namun Rasulullah hanya memberikan batasan. Kalau keluar dari rumah, ini loh harus penuhi. Ya, tidak membuka aurat, tidak mendayu-dayu ketika berbicara dan seterusnya. Itu yang harus dipenuhi. Tetapi tidak ada larangan dalam syariat perempuan itu ya boleh dilarang bekerja di luar, itu tidak ada. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, ya kalau bisa memang suaminya yang mencari nafkah. Namun kalau tidak bisa, ya kalau ada istri-istri yang ingin mencontoh Asma, ya tafadhol, tidak apa-apa, membantu suaminya. Ini adalah pahala tersendiri bagi istrinya. Kalau ada istri ternyata suami kerja punya penghasilan, istri juga kerja punya penghasilan, maka penghasilan istri itu adalah milik istri, tetapi penghasilan suami juga milik istri. Yang enak siapa ini? Penghasilan istri milik istri, penghasilan suami juga milik istri. Jadi walaupun istri punya penghasilan, suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Itu enaknya jadi perempuan kalau dia punya penghasilan sendiri. Namun untuk istri-istri yang punya penghasilan, jangan pernah melupakan kewajiban utama. Apa kewajiban utamanya? Iya, melayani suami. Surganya istri itu ada di suami. Jangan sampai seperti yang terjadi luar sana, ketika istri punya penghasilan, dia merasa merdeka dan menyayangi suami. Sengurus anak ben aku wae. Aku sing lairke, aku sing ngurus, kowe rasa. Jangan seperti itu. Bahkan sampai istri itu yang ngatur suami. Jangan sampai seperti itu. Ini sudah berlebihan namanya. Karena kalau yang seperti ini namanya sudah tidak menginginkan pintu surga itu. Ini namanya menutup pintu surga. Maka untuk istri-istri yang punya penghasilan, apalagi penghasilannya lebih besar dari suami, ini ujian tersendiri untuk para istri. Maka
janganlah engkau tutup pintu-pintu surga. Ini untuk istri-istri yang punya penghasilan apalagi lebih dari suami, jangan engkau tutup pintu-pintu surga. Jadi tetaplah engkau menjadi istri bagi suami. Jangan sampai engkau ngerasa engkau itu suami, suamimu itu istri. Suami yang harus melayanimu, bukan seperti itu. Engkau melayani suami, suami memuliakanmu. Ya, tafadhol. Terakhir ya. Apakah ada perbedaan antara nafkah-nafkah gitu? Maksudnya satu istri dengan istri yang lain atau bagaimana? Antara ya, yang namanya nafkah itu kan semua kebutuhan. Jadi kebutuhan makan, kebutuhan sandang pangan dan sebagainya. Jadi semua kebutuhan keluarga itu adalah disebut dengan nafkah. Maka patokan dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antut imaha idza ta'imta wa antaksuha idza kasauta. Kalau kamu makan, kasihlah makan. Kalau kamu beli pakaian, ya belikan pakaian. Nah, jadi patokannya seperti itu. Jadi sandang dan pangan itu adalah nafkah utama. Kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, yang itu memang kebutuhan keluarga juga itu namanya nafkah. Kemudian untuk anak itu juga namanya nafkah. Nafkah untuk anak dan sebagainya ya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, yang disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Intinya adalah Rasulullah SAW menyontohkan kepada kita bagaimana kita berlaku mulia kepada keluarga kita dari sisi nafkah lahir. Jadi kita berdermalah, menjadi orang yang dermawan kepada istri dan anak kita dari sisi lahir ya. Yang mungkin yang kalau ngasih nafkah pas-pasan ya, mungkin dilebihkanlah sedikit ya. Yang biasanya ngasih sebulan 1 juta ya lebihkanlah sedikit jadi 2 juta gitu kan. Kan cuma sedikit kan, cuma 1 lebihnya itu. Ya intinya gitu. Jadi kita melebihkan sedikit. Apalagi kalau ada momen-momen hari-hari besar ya seperti Idul Adha gitu. Rasulullah SAW diriwayatkan kalau sudah Idul Adha beliau lebih dermawan terhadap keluarganya. Sudah hari-hari besar Idul Adha beliau lebih dermawan daripada hari-hari biasanya atau Idul Fitri dan sebagainya. Jadi kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita juga. Toh kita punya uang kalau ditabung ujung-ujungnya juga akan habis kan. Daripada kita habiskan sendiri kan mending habiskan bersama. Iya enggak? Karena di saat yang bersamaan itu adalah sedekah yang kita berikan untuk anak kita. Setiap lukmah, setiap suap yang kita berikan untuk anak istri kita itu dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum-antum ini bapak-bapak kalau ingin punya banyak pahala sedekah, ada anak istri jangan khawatir. Kalau antum ingin banyak sedekah, ada anak istri jangan khawatir. Jadi kalau antum memberikan kelonggaran dari sisi nafkah lahir, itu juga dihitung sedekah. Jadi nggak usah khawatir. Dan ada sedekah-sedekah yang lain yang tidak bisa anak sebutkan, yang bapak-bapak pasti tahu lah itu. Ya. Demikian yang bisa anak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk anak pribadi. Mudah-mudahan kita bisa menyontoh Rasulullah SAW
bisa memuliakan anak istri kita, bisa membahagiakan mereka, bisa memberikan kelonggaran kepada mereka dari sisi nafkah lahir, sehingga ketika mereka merasa bahagia, kita juga akan mendapatkan kebahagiaan secara tidak langsung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.